Oke, jadi yang dimaksud sebagai seluler automata itu ibaratnya ini simulasi yang berbasis pixel ya atau berbasis grid gitu. Jadi atau di sini untuk pixel atau grid dalam data atau dalam data raster itu kita sebut sebagai sel gitu ya. Jadi sel ini memiliki keadaan yang didefinisikan dengan baik di setiap titik pada suatu waktu ya, titik diskrit terutama gitu ya. Dan juga keadaan ini dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan aturan transisi keadaan atau kita sebut sebagai state transition rules gitu ya. Jadi aturan ini itu bergantung pada sekitar ya atau kita sebut sebagai neighborhoods, misalnya itu bagian dari sel yang berdekatan gitu. Jadi mungkin untuk sel automata ya nanti akan seperti ini gitu ya. Jadi ini apa namanya software sel automata itu bisa pakai Idrisi, tapi pada malam hari ini kita akan mencoba menggunakan QGIS gitu ya. Nah, dalam seluler automata itu ada yang namanya komponen ya atau 4 komponen yang sering berinteraksi, yakni USNT ya dengan notasi USNT ini tadi. Nah, apa itu USNT? U itu maksudnya universe ya, di mana ini termasuk sebagai dimensi ruang dari sel. Jadi mungkin lebih ke resolusi spasialnya, kemudian pixel-pixelnya, ukuran kolomnya, kolom dan juga kolom dan apa namanya, intinya kaitannya tentang dimensinya, terutama resolusi spasial dan sebagainya. Kemudian ada stage ya, stage ini lebih ke keadaan. Jadi yang dimaksud stage ini kalau dalam seluler automata pada malam ini itu lebih ke kelasnya, kelas penggunaan lahannya. Jadi stage ini dapat kita definisikan sebagai kelas-kelas penggunaan lahan gitu. Kemudian ada juga neighborhood ya. Neighborhood ini jumlah sel tetangga yang akan dipertimbangkan. Maksudnya nanti itu nanti akan saya kasih tahu apa itu yang dimaksud sebagai neighborhood gitu ya. Ada juga transition atau perangkat aturan yang digunakan dalam penentuan nilai dari suatu sel. Nah, pada biasanya itu ya, kalau kita bilang simulasi itu eh, ada yang namanya resolusi spasial gitu ya. Jadi resolusi spasial ini beragam. Kalau kita pakai Sentinel data citra sat Sentinel yang akan kita gunakan malam ini, itu dia memiliki resolusi 10 meter kali 10 meter gitu. Kalau Landsat itu 30 meter, kalau kita pakai data MODIS dan cover itu sekitar 1 kilometer gitu ya. Jadi bergantung-gantung tentang unit selnya atau pixelnya itu resolusinya. Kemudian ada juga memiliki nilai universe dan state ya. Nilai U ini lokasi dari set tersebut. Jadi lokasi-lokasi titik-titik ya dalam koordinat X dan Y. Kalau state ini lebih ke penggunaan lahannya atau kelasnya gitu. Jadi ada kelas lahan pertanian, lahan terbangun, kemudian badan air dan sebagainya gitu. Kemudian ada transition atau kita sebut sebagai row. Jadi row itu ibaratnya sebagai kalau kita lihat di sini adalah perubahan itu hanya berlaku satu arah yaitu dari state lahan pertanian menjadi state lahan pertanian. Itu yang dimaksud dengan row atau transition itu eh, ibaratnya sebagai data pendorong atau data driven driven factor namanya faktor pendorong. Jadi misalkan faktor pendorongnya itu adalah jarak dari jalan. Jadi nanti eh, setiap setiap sel-sel yang dekat dengan jalan itu pasti akan berubah selnya ya. Menjadi lahan terbangun, lahan terbuka atau sebagaimana. Itu yang disebut sebagai transition atau rule gitu ya. Jadi dipengaruhi oleh driven factor itu sendiri. Nah, ini yang saya maksud sebagai neighborhood itu ibaratnya kalau misalkan eh, neighborhood itu sel automata itu dia tuh apa namanya lebih mempertimbangkan kondisi eh, di sampingnya. Misalkan di sisi kanan kiri ini lahan terbangun, maka pixel ini yang tengah-tengah hitam ini pasti akan menjadi lahan terbangun. Jadi misalkan ya pixel hitam ini anggap saja hutan, kemudian dikelilingi oleh lahan terbangun. Nanti ketika prosesnya apa namanya lahan hutan itu akan berubah menjadi lahan terbangun. Kenapa? Karena di tetangganya itu semuanya adalah lahan terbangun gitu. Dan
tetanggaan ini ditentukan oleh neighborhood ini ya pixelnya gini ada 3 kali 3 kemudian 5 kali 5 dan sebagainya gitu. Ini juga untuk state variable-nya ini yang sudah saya jelaskan tadi ya USNP tadi. Nah kemudian ini merupakan yang pertama ya, maksudnya itu dulunya itu Seller Automata berasal dari yang namanya Game of Life ya. Mungkin Game of Life ini lebih ke simulasi ya, kalau nggak salah ya, simulasi kehidupan ya. Jadi kalau nggak salah itu kalau misalkan ketemu itu hidup atau mati itulah. Jadi barangnya seperti ini gitu ya. Dan juga ada Markov juga ya. Markov ini lebih ke dari deterministik ke dalam stokastik ya. Jadi lebih ke fungsinya sebagai peluang gitu. Jadi di sini bahwasanya setiap sel itu akan dipertimbangkan sebagai sistem stokastik atau peluang gitu. Jadi untuk Markov ini lebih ke apa namanya rulesnya ya, transition rulesnya itu lebih ke dalam probabilitasnya. Jadi kemungkinan akan berubah penggunaan lahannya itu tergantung dari transition rules itu tadi gitu. Nah, mungkin seperti ini ya. Ini kalau kita lihat, ini sel automata dari forest fire ya. Jadi ini ibaratnya itu potensi ya, ibaratnya potensi terjadinya kebakaran hutan ya. Jadi yang merah-merah ini mungkin eh, api ya, api yang bisa menjalar ke sekitarnya gitu ya. Kalau kita lihat di sini, probability to observe restrained fire is high if P is lower. Jadi eh, ini ya, jadi nanti probabilitasnya yang lebih dari 0,5 itu akan tergolong ke dalam eh, rawan adanya kerawanan ini ya, kebakaran hutan. Nah, kemudian ada juga agent based model ya. Jadi ibaratnya ini lebih ke eh, ada definisi bahwasannya tergantung ibaratnya kalau nggak salah ini lebih ke data driven factor tadi itu ya. Jadi eh, disebabkan oleh faktor-faktor pendorong atau pendukung terjadinya perubahan penggunaan lahan gitu. Misalkan di sini, kalau dalam kasus dalam GIS ya, kita bisa gunakan beberapa faktor agen ya, atau kita sebut sebagai faktor pendorong. Terutama di sini ada suhu temperatur, kemudian pertanian, curah hujan, ditambah lagi dengan yang namanya eh, data sosial ya. Ini kemudian dilakukan secara automata, ditambah juga dengan eh, kondisi ya, data drivennya ini adalah pengetahuan petani ya dalam mengetahui cara apa namanya cara mengontrol hama gitu ya, mengandalkan hama itu tadi sehingga menghasilkan agent based model ini ya. Mungkin yang dimaksud itu seperti prediksi untuk serangan hama ya. Jadi gabungan antara data prediksi data lingkungan pertanian kemudian digabung juga dengan data kemampuan atau kapasitas petani lah untuk mengendalikan hama itu tadi sehingga menghasilkan eh, data ini ya, data agent based model prediksi serangan hama gitu. Nah, mungkin seperti ini ya, agent based model yang disebut ya. Jadi setiap objek individual dengan perilaku lokal dia memiliki aturan yang mendorong model tersebut gitu. Jadi ibaratnya ya yang menentukan penggunaan lahan itu ya dari agen model ini tadi itu atau kita sebut sebagai faktor pendorong ya eh, kalau dalam kasus ini lebih ke kaitannya dengan faktor pendorong gitu. Jadi semisal apa namanya ada suatu kondisi ya, semisal kita mau memprediksi bagaimana perubahan luas penggunaan lahan di kawasan tambang gitu ya, tambang di Kalimantan ataupun di IKN misalkan gitu kan, kita bisa lakukan yang namanya driven factor ya. Driven factor itu anggap saja suatu kondisi atau simulasi atau model ya, suatu kondisi apabila perubahan penggunaan lahan ini eh, bakal terjadi secara terus-menerus gitu. Jadi kalau kita tidak ada yang namanya penanganan itu maka lahan lahan pemukiman itu pasti akan meningkat gitu. Kenapa? Karena nggak ada faktor untuk menghambat
pemukiman tadi itu, alih fungsilan tadi itu. Nah, itu yang dimaksud sebagai agen base model gitu ya, atau faktor pendorong gitu. Mungkin seperti itu sih penjelasan mengenai seller automata. Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada, Pak. Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Kalau nggak ada, mungkin bisa langsung dibuka Gibisnya ya. Di sini sudah menginstal Gigis semuanya kan? Sudah. Oke, kalau sudah, ada kendala nggak dalam penginstalan Gigisnya? Kalau nggak ada kendala, kita langsung aja gitu ya. Mungkin di sini kalian ada yang belum mengenal Gigis ya. Jadi kalau kita lihat ada perbedaan mungkin ya di bagian tampilan punya saya dengan tampilan kalian. Nah, ya memang seperti ini. Jadi sebenarnya tidak masalah sih. Ini cuma tampil karena sering Gigis ini sering saya gunakan gitu ya. Dan juga nanti kita akan memakai yang namanya plugin ya. Jadi QGIS ini ada kelebihan ya daripada ArcGIS ya. Jadi QGIS ini dia memiliki semacam plugin ya, plugin yang dapat kita install, dapat kita unduh untuk kegiatan analisis spasial yang lain gitu ya. Nah, kita akan memakai plugin yang namanya Mollusca ya. Nah, kalau kalian belum menginstal pluginnya, bisa di bagian ini ya, Manage and Install Plugins ini. Nah, jangan lupa untuk kalau misalkan belum dicari, cari aja ya Mollusca gitu ya. Nah, kalau sudah tinggal ini kita kecilkan, nah kita tinggal install plugin. Nah, seperti itu. Itu cara untuk menginstal Mollusca itu ya. Oke, untuk selanjutnya kita tinggal masukkan saja ya data-data yang akan kita masukkan di QGIS ya. Caranya itu kita bisa di bagian layer ini, kita pilih add layer dan karena kita pakai raster, maka kita pilih add raster layer ini ya. Lalu kita cari file penyimpanan yang kita simpan. Nah, kita tambahkan bagian add ini ya untuk memasukkan datanya ke sini gitu. Nah, ini eh, data yang akan kita gunakan. Ada data land cover di tahun 2018, 2021, 2024 ya. Ini kita ambil dari data Esri Land Use Land Cover gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa data juga. Ada data jarak dari sungai, jarak dari pemukiman, kemudian jarak dari jalan, dan juga kelerengan ya. Nah, ini kenapa kita gunakan? Karena ini sebagai untuk tadi ya action based model ya. Jadi untuk data ini jalan, pemukiman, sungai, dan lereng itu akan digunakan sebagai faktor pendorong adanya perubahan penggunaan lahan. Nah, kalian bisa langsung saja dibuka di bagian raster ini ya. Raster, kemudian kita pilih mollusca ini. Nah, di bagian ini tinggal di bagian inisial. Inisial ini kita masukkan tahun awal ya. Tahun awal kajian ini di tahun 2018. Kita klik ini. Kemudian juga di tahun 2021. Ini untuk data finalnya gitu ya.
Nah, di bagian spatial variable ini kita masukkan eh, data faktor pendorongnya, ya. Kita blok seperti ini, kemudian kita klik add. Nah, jangan lupa untuk mencentang ini ya, cek geometri ini ya. Ini fungsinya agar kita bisa memastikan apakah geometrinya ini sesuai ya. Kalau misalkan seperti ini, ada keterangan ini ya, geometri is match, berarti ini sudah cocok ya. Jadi kalau misalkan yang dimaksud sebagai cocok ini eh, itu kaitannya dengan jadi resolusi spasial, kemudian externnya, kemudian apa namanya pixelnya itu kolom kolom pixelnya itu udah sesuai gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak sesuai nanti akan terjadi error gitu ya. Misalkan di sini kita akan pakai resolusi spasialnya itu UTM 49S gini ya. Jadi semuanya harus 49S gitu. Nggak boleh beda. Kalau beda nanti akan eh, apa gagal gitu ya. Ini juga sama ya. Oh, bagian dimensinya juga sama, XY-nya ini juga harus sama. Kemudian resolusi pixelnya juga harus sama ya, 10 meter gitu. Dan juga mengenai eh, kalau nggak salah extend-nya ya, extend itu lebih ibaratnya kayak dimensinya juga gitu ya. Jadi harus sesuai gitu. Kalau ada yang nggak sesuai, baik itu extend, dimension, resolusinya itu pasti akan terjadi error gitu ya. Nah, kalau udah kita cek dan itu udah sesuai, kita tinggal masuk ke bagian evaluating correlation ini ya. Nah, ini kita akan mengecek ya korelasinya itu apakah baik atau buruk gitu ya. Kita klik cek di sini gitu. Nah, kalau kita lihat di sini untuk korelasinya ini eh, cukup rendah gitu ya. Jadi nanti di bagian ini kita kalau misalkan ada korelasi datanya itu sangat tinggi ya, misalkan tuh korelasinya lebih dari 0,7, maka salah satu data itu akan eh, dihapus gitu ya. Misalkan ya anggap aja data jalan ini dengan data river ini apabila apa namanya korelasinya ini 0,9 atau 0,8, 0,7. Nah, itu harus dipilih salah satu antara data jalan maupun data river ini gitu ya. Tapi karena di sini kebanyakan kurang dari 0,7 ya, jadi menurut saya ini semua data yang ada di sini eh, sudah bisa digunakan untuk langkah selanjutnya gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian area change ya. Nah, di sini kita ubah ke hektar ya, karena kita cari hektar. Kemudian kita pilih grid change map ini. Misalkan change map satu ya seperti ini. Nah, kita tinggal tunggu supaya sistem ini bisa membuat perubahan peta perubahannya gitu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan atau ada yang mengalami kendala? Belum masih, Iya, gimana? belum ada pertanyaan. Belum hati-hati, udah bisa semua, nggak ada kendala berarti ya. Oke, ini udah ketemu ya mengenai hasilnya. Ini perubahan peta perubahannya. Kita bisa visualisasikan perubahannya ya.
Nah, mungkin seperti ini ya untuk visualisasinya. Tapi ini nggak akan dipakai visualisasi ini ya. Kita langsung lanjut aja. Kalau kita mau mencari perubahan areanya, kita bisa klik ini ya, update table ini ya. Nah, ini beberapa statistiknya ya. Ini delta ini maksudnya perubahannya. Jadi kalau misalkan minus, minus ini berarti penurunan ya. Kalau positif ini berarti ada penambahan. Di penambahannya sekitar 300 hektar, 1000 hektar, 31 hektar, dan penurunan juga sampai 3000 hektar juga. Nah, ini yang dimaksud sebagai area change atau perubahan luas gitu ya. Nah, setelah kita buat grid change, kita tinggal masuk ke yang berikutnya ya. Ini langkah yang penting juga ya, yang kita sebut sebagai transition potential modeling ya. Jadi, di sini kita akan membuat modelnya ya, model selular automatanya. Di sini ada beberapa metode. Kita bisa pakai artificial neural network atau MLP ya, multi-layer perception, weight of evidence, multi-criteria evaluations, logistic regression. Nah, tapi di sini kita akan mencoba untuk artificial neural network ini gitu ya. Nah, untuk neighborhood tadi, saya kan udah menjelaskan ya, kalau satu pixel itu berarti di sekeliling itu satu pixelnya itu akan dilakukan perubahan gitu ya, atau kita sebut sebagai transition potensial itu tadi ya. Banding ini kita sepertinya kita cukup seperti ini aja ya. Define sampel, kita juga 500 sampel dengan random sampling. Ini kita coba latih juga ya train neural network ini. Nah, nanti untuk di kurvanya ini adalah merupakan learning curve ya, kurva latihan gitu ya. Jadi ibaratnya di sini tuh kita melatih model machine learning gitu ya eh, untuk melakukan apa namanya perubahan prediksi penggunaan lahan gitu. Nah, sebenarnya untuk ini ada juga current validation kappa ini ya. Jadi sebenarnya yang eh, validation kappa yang lebih baik itu kalau nggak salah sekitar 0,8 gitu ya. Itu yang lebih baik, lebih dari 0,8 itu udah baik. Tapi karena ya mungkin di sini validation kapanya agak jelek ya, kurang dari 0,8. Di sini kita lihat ini 0,7 gitu ya. 0,7, 0,6 dan ini mungkin kalau kalian coba pasti berbeda-beda gitu ya. Mungkin kalian di laptop kalian 0,8, 0,9. Kalau di laptop saya ini 0,7 gitu. Itu tergantung dari apa namanya model ini tadi gitu. Nah, kalau misalkan belum sesuai, kita bisa ubah di bagian maximum iteration atau yang sebagainya gitu ya. Kalau misalkan kita juga bisa coba kembali ya 2 kali, 3 kali gitu, supaya hasilnya bisa bagus ya. Terkadang kalau kita lakukan beberapa kali itu hasilnya lebih bagus ya 0,8, 0, berapa gitu ya. Oke, ada yang ingin tanyakan atau ada kendala di bagian ini? Oke, mungkin untuk rate-nya ini hanya sampai di 0,6 ya untuk validation kapannya itu tadi. Nah, kalau misalkan
punya kalian udah 0,7, 0,8 itu tidak apa-apa ya. Memang mungkin karena datanya mungkin juga pengaruh gitu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita masuk ke Cellular Automata Simulation. Nah, di sini kita mencoba yang namanya ini ya, simulasinya ya. Karena kita akan memakai prediksi di tahun 2024, maka di bagian number of simulation, ini kita pilih satu gitu ya. Jadi untuk iterasi ini ibaratnya itu sebagai pengulangan gitu ya. Jadi untuk satu ini intervalnya kan 3 tahun. Jadi 2021 3 tahun berarti 2024. Kalau iterationnya dua, maka menjadi 2027. Kenapa? Karena intervalnya 3 tahun gitu. Kalau misalkan iterasinya tiga, itu nanti 2030 gitu. 4 2033, 5 2036 gitu ya. Jadi kelipatan tiga karena kita pakai interval 3 tahunan gitu. Karena kita mau mencari di tahun 2024, maka untuk number of iteration-nya kita pilih satu gitu. Nah, kita simpan misalkan referensi 2024 gitu ya. Dan untuk proses ini sangat lama gitu ya. eh Bisa beberapa apa ya, sekitar 30 menitan gitu ya. Karena mungkin yang kita gunakan datanya ini data cukup besar ya. Resolusi spasialnya 10 meter, kemudian luasan daerahnya juga kabupaten, ini agak berat gitu. Jadi mungkin bisa ditunggu gitu ya. Nah, mungkin kalau kalian udah misalkan ya udah selesai nih gitu kan, kita tinggal masuk di bagian ini ya, di bagian validation-nya ini gitu. Nah, di bagian validation nanti, di bagian ini, kita akan pakai reference ya. Kita fungsi validation ini adalah untuk membandingkan ya, apa namanya, mencari validasi atau kelayakan model yang kita gunakan gitu ya. Jadi kita akan membandingkan atau mencari akurasi dari data hasil simulasi tadi itu untuk tahun 2024 dengan data referensi, yakni di data referensi yang kita gunakan yang udah ada data aslinya gitu ya, data asli dengan data simulasi lah, istilahnya seperti itu. Nah, nanti di bagian ini ya kalian browse ya, kalian cari tutupan lahan yang udah saya kirimkan ya, itu di tahun 2024 ya, misalkan data praktikum 2024 gitu. Nah, di klik OK gitu ya. Nah, setelah itu juga klik Start Validation. Ini juga sangat lama, terkadang juga not responding ya. Ini saya coba itu validation prosesnya itu di 18.34, selesainya itu adalah 19.15 ya. Jadi lebih eh, mungkin lebih dari 30 menitan ya, 40 menit lah untuk proses validasi itu sendiri gitu ya. Memang sangat lama karena datanya ini sangat besar gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau nggak salah, kalau misalkan kalian ada kesusahan, nanti akan saya ganti datanya ya. Datanya lebih enak gitu, lebih cepat dan lebih gampang prosesnya gitu ya. Nah, kalau sudah kita validasi ya, kita tinggal buat ini yang namanya calculate kappa ini. Ya ini untuk menghitung beberapa sih persen correctness, kemudian akurasinya gitu, akurasi dari model referensi dengan model dari simulasi gitu ya. Ini juga sangat lama gitu ya, kalkulasi kapanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk akurasi kapalnya ini 0,87 dengan overline juga 0,78 ya, dengan persen of correctness atau kita sebut sebagai eh, persen apa namanya kebenarannya ya, persen akurasinya itu sekitar 86% ya. Jadi mungkin ini model udah layak digunakan gitu ya, sudah dapat digunakan untuk mencari eh,
perubahan lahan di apa namanya di masa depan gitu. Jadi tujuan validation ini adalah untuk menguji bagaimana eh, akurasi dari model ini ya, model transition potential modeling ini. Berapa sih akurasinya? Nah, kita uji di validasi. Kalau misalkan validasinya ini udah bagus, misalkan 86%, 90%, nah kita baru bisa gunakan model ini untuk simulasi seluler automata gitu ya. Misalkan di sini ini kan di tahun 2024 kita tinggal ganti aja di tahun 2030. Nah, di sini karena di tahun 2030 ini iteration-nya kan tadi tiga kan. Dua itu berarti 2027, iteration tiga itu berarti 2030. Nah, jadi kita ganti saja ke tiga gitu. Nah, di sini kita juga menunggu gitu ya. Nah, setelah kita ubah namanya, kita tinggal eh, start ini gitu ya. Ini prosesnya juga sangat lama gitu ya, karena iterasinya ada tiga gitu ya. Oke, mungkin nanti otomatis akan muncul di bagian sini ya, datanya ini ya, PGIS 2030. Mungkin kalian tinggal menunggu saja gitu ya, supaya bisa muncul gitu. Ini kayaknya karena lama ya, cukup lama menurut saya ya. Ini bisa sampai 1 jam kalau nggak salah, 30 menitan lah. Jadi harap bersabar kalau kita pakai metode ini gitu ya. Oke, mungkin itu sih mengenai seluler automata ya. Ada yang ingin tanyakan atau ada yang kendala gitu? Oh ya, ketika kalian sudah selesai ya, hasil prosesnya ini udah muncul ya, kalian tinggal ekspor aja gitu ya. Kalian tinggal membuat layout gitu. Jadi nanti untuk laporan praktikumnya seperti sama yang ketika praktikum yang pertama ya. Jadi nanti ada bagian cover, latar belakang, angka kerja, eh, sampai kesimpulan gitu ya. Dan juga nanti outputnya nanti peta ya. Outputnya nanti peta penggunaan lahan di tahun 2030 ya. Tadi 2030. Kemudian dan juga screenshot hasil hasil ini ya, hasil transition potential modeling kalian screenshot, kemudian di bagian validation juga kalian screenshot gitu ya. Jadi ada tiga yang harus kalian cetak ya, di print itu ada eh, peta di tahun peta perubahan prediksi penggunaan lahan 2030, kemudian screenshot transition potential modeling dan juga screenshot di bagian validation ini gitu ya. Nah, mungkin itu sih dari saya ya. Ini mungkin kalian bisa tunggu ya bagian prediction tadi dan juga validation juga kalian bisa tunggu ya sekitar agak lama ya 30 menit sampai 45 menit gitu ya karena datanya sangat besar gitu. Oke, ada yang ingin tanyakan?
Oke, apakah ada yang ingin tanyakan? Kalau nggak ada tanyakan, mungkin kita cukupkan pada malam hari ini ya. Gimana? Ada yang ingin tanyakan? Atau Nggak ada, cukup? Kak. Ya cukup ya. Tidak ada. Oke, mungkin seperti itu ya. Pertemuan pada malam hari ini, nanti recordingnya akan saya kirim. Ya, kalau misalkan ada kendala, nanti bilang aja di melalui grup ya. Untuk deadline-nya nanti mungkin saya kasih waktu sampai 2 minggu aja ya. Mungkin seperti biasa di hari Jumat ya. Maksimalnya di tanggal 30 Mei. Tanggal 30 pada libur ya, saya lupa ya. Kak, maaf mau nanya. Ya, Ini agak OOT, tapi praktikum ini tuh acaranya ada berapa ya? kurang tahu ya kalau itu ya. Kayaknya 3 sih. Dosennya bilangnya 3, tapi belum tahu untuk praktikum ke depannya ada lagi atau enggak gitu ya. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, mungkin karena di tanggal 30 itu libur, saya majukan tanggal 2 Juni ya. Jadi udah lama, masih panjang ya untuk praktikumnya. Jadi nanti saya harap tidak ada yang telat lagi. Yang kemarin juga masih ada beberapa yang belum ngumpulin kalau nggak salah ya. Jadi mungkin yang praktikum pertama belum ngumpulin bisa segera dikumpulkan ya. Atau yang praktikum kedua ini saya kasih waktu panjang sampai 2 Juni. Bisa harap semuanya udah bisa mengumpulkan gitu ya. Oke, mungkin saya cukupkan karena sudah hampir 1 jam praktikum pada malam kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.